Sebuah balok kecil bermassa 100 gram berada di dasar sebuah mangkok besar berbentuk setengah bola. Balok digeser hingga di titik A pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkok. Lalu dilepaskan. Balok bergerak turun, melewati dasar mangkok, kemudian naik sampai di titik B dengan ketinggian D. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, serta usaha oleh gaya gesek adalah antara mangkuk dan balok dalam gerakan balok dari titik A dan ke titik B adalah 0,05 Joule, maka nilai D sama dengan, kita menggunakan teorema usaha energi lagi. Teorema usaha energi. Nah, kita peroleh W sama dengan delta EP. Nah, kita coba skesakan di mangkok. Nah, awalnya dia berada di ketinggian, misalnya di titik A, ketinggiannya yaitu 15 cm. Kemudian dia berjalan, menggelinding, atau bergerak di titik B dengan ketinggian yaitu D. Nah, D-nya itu berapa? Nah, kita peroleh W sama dengan delta EP. Yaitu kita peroleh W sama dengan EP di B kurangi EP di A. Kemudian usaha oleh gaya gesek itu nilainya minus ya, karena W sama dengan F dot S, kita peroleh F S minus Fs, karena F dan S ini arahnya berlawanan ya. Jadi W atau usahanya itu minus Fs. Jadi gaya geseknya itu W sama dengan minus 0,05 sama dengan EP di B yaitu M GD dikurangi EP di A yaitu massanya 0,1, G-nya 10, D-nya itu 15. Ini 0,05 sama dengan massanya 0,1 kali G-nya 10 kali D kurangi ini 0,15 ya ini. Tingginya kita ubah ke dalam bentuk meter. Ini sama dengan 0,15. Kemudian ini D sama dengan kita sederhanakan menjadi ini 0,1. Jadi D-nya sama dengan 10 cm. Nah, perlu diingat bahwa usaha oleh gaya gesek itu nilainya negatif. Harus diingat ya. Jadi jangan sampai kebalik, kalau dia positif, nanti hasilnya jadi 0,2. Jadi itu nggak mungkin ya, karena lebih tinggi dari posisi awalnya. Jadi jawabannya adalah 10 cm yaitu D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bila kita menggunakan pengungkit, gaya yang digunakan untuk mengangkat sebuah benda bisa lebih kecil dari berat benda. Tipsnya, kecuali, nah kita misalkan ada sebuah misalkan ini beban. Nah, ini kan ada gaya ini. Nah, caranya gimana supaya gayanya itu minimum? Jadi lengan kuasa harus lebih besar daripada lengan beban. Nah, ini benar ya. Jadi ini lengan beban. Ini lengan kuasa F. Nah, ini harus lebih panjang supaya F-nya itu minimum. Kemudian gaya yang diberikan lebih dekat ke titik tumbuh. Nah, kalau dia mendekati titik tumbuh artinya LF-nya akan makin kecil. Jadi nanti akan semakin berat. Nah, jadi ini salah ya. Ini benar. Kemudian mendekatkan titik tumbuh ke beban. Nah, jadi LB-nya kita perkecil. Nah, ini benar juga ya. Kemudian beban digeser ke titik tumbuh. Nah, mendekati titik tumbuh artinya bebannya kita geser. Nah, jadi LB-nya itu dikurang ya. Jadi ini benar. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 11, apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? Nah, yang A, gaya gesek statis antara roda dengan jalanan. Yang B, gaya gesek kinetis antara roda dan jalanan. Jawaban yang benar adalah B. Karena untuk statis itu benda masih diam ya, roda masih diam.
Padahal yang ditanyakan menggelinding, berarti sudah bergerak. Nah, jadi harus bedakan antara gaya geosikinetis dan statisnya. Baik, sekarang nomor 12. Hal yang menyebabkan pesawat dapat terangkat naik adalah yang A, gaya dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan oleh pesawat. Ini namanya gaya Archimedes atau F Archimedes. Kemudian F yang B, hambatan udara akibat luas permukaan pesawat. Ini gaya F, basic. Kemudian yang C merupakan perbedaan tekanan udara di sisi atas dan bawah pesawat. Yang D gaya akselerasi dengan tanah. Nah, jawabannya adalah C. Karena untuk misalkan pesawat kita peroleh geometrinya seperti ini. Ini akan ada udara ya. Ada aliran udara di permukaan dan di permukaan bagian atas dan permukaan di bagian bawah. Nah, karena lintasannya itu lebih panjang, jadi kecepatannya kan lebih cepat ya. Jadi V atas itu lebih dari V bawah. Maka apa? Yaitu P atas itu kurang dari P bawah. Artinya apa? Ada perbedaan tekanan dari sisi bagian bawah dan sisi bagian atas. Sehingga akan timbul gaya F angkat. Nah, itu merupakan delta P kali luasannya. Nah, seperti itu ya. Nomor 13, perbandingan luas penampang lengan sebuah pompa hidrolik adalah 1:100. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka untuk dapat mengangkat beban 2 ton diperlukan gaya, kita peroleh, ini namanya hukum Pascal. Hukum Pascal. Bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita peroleh F1-nya itu gaya untuk mengangkat sel F1 sama dengan A1-nya yaitu 1, kemudian F2 itu beban dari benda tersebut, yaitu 2 ton 2000 dikali 10 bagi 100. Nah, kita peroleh F-nya sama dengan 200 Newton. Jawabannya adalah D. Nah, jangan lupa dikalikan dengan percepatan gravitasi, karena satuannya itu Newton ya. Jadi kita harus mengalihkan dengan percepatan gravitasinya. Nomor 14, sejumlah air diambil dari sungai. Air tersebut dimasukkan ke dalam pipa U. Ke salah satu kaki pipa U dimasukkan minyak yang bermassa jenis 0,88, sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak lebih tinggi dari permukaan air. Nah, massa jenis air sungai itu sama dengan, nah ini kurang ya, seharusnya ini lebih tinggi 2 cm. Lebih tinggi 2 cm, maka kita peroleh sketsanya seperti ini. Nah, ini ada air, kemudian ini air juga, dan ini minyak. Kita peroleh yaitu tekanan di atau kedalaman yang sejajar, P1 sama dengan P2. Itu Rho GH1 sama dengan Rho GH2. Rho1, H1, Rho2, H2. Kita peroleh yaitu, maka karena panjang kolomnya itu untuk minyak itu 10, kemudian untuk untuk bagian airnya yaitu 8. Maka kita peroleh Rho1-nya, Rho1 kali H1 sama dengan Rho2, H2. Rho1-nya yaitu Rho air, yaitu 1, kali H1-nya ya, Rho airnya yang dicari ya. Jadi Rho air satunya 8 sama dengan Rho2-nya 0,88 kali 10. Jadi Rho airnya
sama dengan 1,1 gram per sentimeter kubik. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 15, sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Udara dari dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya semakin lama, semakin lemah dan akhirnya tidak dengar. Hal ini terjadi karena jawabannya benar adalah A, karena udara merupakan medium merambat dari bunyi. Apabila tidak ada mediumnya, maka udara tidak bisa merambat, maka tidak terdengar. Karena udara itu merupakan gelombang yang membutuhkan medium, maka disebut dengan gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk merambat. Beda halnya dengan gelombang elektromagnet yang tidak membutuhkan medium, seperti gelombang cahaya, gelombang radio, nah itu tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi jawabannya adalah A, karena suara itu atau bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Sekian pembahasan latihan soal fisika untuk persiapan KSN IPA SMP. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.